Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bobotsari, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Bobotsari, dan anak-anakku, pengurus OSIS serta anak-anak peserta didik baru yang saya kasihi. Shalom, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, atas anugerahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan, sehingga dapat bertemu kembali dalam MPLS tahun 2021. Anak-anak yang terkasih, terutama Gusan, Farah, Juan Ivan, Felicia, dan anak-anakku yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Maaf karena Ibu sudah minta kalian untuk mencantumkan nama asli kalian di nomor kontak kalian masing-masing, namun ada yang belum melakukannya. Namun tidak mengapa, Ibu ucapkan selamat datang di sekolah kalian yang baru di SMA Negeri 1 Bobotsari. Disinilah nanti selama 3 tahun kalian akan menimba ilmu demi masa depan kalian. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kegiatan MPLS ini, Ibu akan memberikan sekelumit firman Tuhan yang bisa kita gunakan sebagai bahan perenungan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita tercinta. Adapun renungan pada kali ini dengan judul Suaranya di Tengah Keraguan. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan siang hari ini bacaan kita diambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Nanti bacaannya bisa kalian baca di rumah kalian masing-masing. Nah, Ibu akan ambil salah satu ayatnya dari ayat 9 yang demikian bunyinya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Itulah sekelumit ayat yang terambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9. Anak-anakku yang terkasih, dalam situasi menderita seperti saat ini, manusia cenderung bertanya, adakah atau apakah dosa dan kesalahan yang diperbuatnya sehingga mengalami penderitaan ini? Apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui penderitaan yang kita rasakan? Demikian juga saat ini, manusia di berbagai belahan dunia tengah bergumul dalam menghadapi COVID atau pandemi COVID-19. Terutama ketika virus tersebut mulai menyentuh lingkaran terdekat kita. Mungkin ada saudara-saudara dekat kita yang terpapar, mungkin teman-teman kita ada yang terpapar, sehingga tidak sedikit mereka akan menjadi down ketika terpapar virus. Meskipun mereka telah berusaha untuk menjaga keamanan, menjaga kesehatan diri masing-masing, namun dalam keterpurukan itu, mungkin mereka ingin mendengar suaranya untuk menjawab setiap keraguan dan kegelisahan yang kita rasakan. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini adalah ratapan para pemazmur yang menggambarkan keterpurukan bangsa Israel pada waktu itu akibat
ulah mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada ayat 19 pemazmur mengungkapkan kerinduannya untuk mendengarkan suara Tuhan yang membawa kedamaian dan pemulihan bagi umatnya. Ia menyadari pemulihan dari Tuhan hadir bagi setiap orang yang dekat dengannya, yang takut kepadanya, dan yang bergantung kepadanya. Maka ia berdoa dan menggantungkan kerapuhan umatnya dalam pengasihannya. Anak-anakku yang terkasih, itulah yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini. Kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya, senantiasa memohon kepadanya agar kita dapat segera keluar dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Lalu apakah hanya itu yang bisa kita lakukan? Banyak anak-anak yang bisa kalian lakukan sebagai anak muda, sebagai remaja. Apa contohnya yang bisa kalian lakukan sebagai pemuda, sebagai remaja di tengah-tengah bangsa kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini? Misalnya yang bisa kita lakukan atau yang bisa kalian lakukan adalah menjadi manusia yang lebih bermakna, yang bisa menjadi bagi orang lain. Ya, bagi orang-orang terdekat kita dulu. Seperti apa? Misalnya, selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Misalnya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker di saat kita keluar rumah. Kelihatannya sepele, hanya masker yang menutupi sebagian dari wajah kita, menutupi hidung mulut kita. Namun, dengan masker kita akan dapat melindungi diri, melindungi orang-orang yang kita kasihi dari penularan virus atau COVID-19. Ya. Dan ada hal-hal lain yang bisa kalian lakukan sebagai pemuda, sebagai pelajar. Ya, misalnya senantiasa mentaati tata tertib sekolah. Apa itu? Di antaranya, ya hanya di antaranya. Ya, misalnya pada saatnya jam pelajaran atau pada saatnya PJJ, ya kita melakukan atau mengikuti PJJ itu sesuai dengan aturan yang berlaku, bukannya malah mungkin tidur atau malah bermain. Ya, itu hanya sedikit yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pelajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Memang bumi kita tidak sedang dalam keadaan baik. Ya, namun kita selalu dan senantiasa memohon kepadanya agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Ya, itu yang bisa mungkin sedikit yang bisa kalian lakukan ya di peran kalian atau status kalian sebagai pelajar yang bisa kalian lakukan di saat kondisi seperti sekarang ini. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Tuhan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna bagi orang lain di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Agar Tuhan juga menjadikan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Kita berdoa memohon kekuatan padanya. Tuhan yang Maha Baik, kembali kami menghadap-Mu di dalam doa. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terutama berkat kesehatan, sehingga kami dapat bertemu kembali dengan hari yang baru dan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas pemberian-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pulihkan bangsa kami yang sedang dalam keterpurukan karena pandemi COVID-19 ini. Bebaskan kami dari pandemi tersebut. Sehatkan kembali bangsa kami ya Tuhan yang sedang sakit ini. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh institusi kami ya Tuhan. Jadikan kami, anak-anak kami, menjadi anak-anak yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Menjadikan hidup anak-anak kami menjadi bermakna dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Menjadikan anak-anak kami yang menempuh pendidikan di sekolah kami ini, SMA Negeri 1 Bobot-Sari, dapat mencapai cita-citanya kelak dan kelak dapat berguna bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masyarakat di dalam kehidupannya. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami, dan ampuni kami Tuhan bila mana di dalam kami mempelajari firman-Mu terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai refleksi, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yaitu yang pertama, pertanyaan pertama adalah, bagaimana pemazmur menggambarkan pemulihan dari Tuhan? Saya ulangi, pertanyaan yang pertama, bagaimana pemazmur menggambarkan pemulihan dari Tuhan? Yang kedua, pemulihan apa yang kamu rindukan saat ini? Yang kedua, pemulihan apa yang kamu rindukan saat ini? Silahkan dijawab, dan saya minta bantuan untuk kakak-kakak OSIS untuk mengumpulkan jawaban tersebut. Ya, jawabannya terserah nanti kakak-kakak OSIS melalui apa. Ya, demikian yang Ibu bisa sampaikan. Selamat siang dan sampai bertemu kembali. Sehat selalu. Terima kasih.